Itu tidak akan berpengaruh apa-apa terkait bukti di Prapit itu, karena di situ bukan pengujian barang bukti. Ini pasti ujung-ujungnya akan ditolak. Kenapa kan ditolak? Karena melihat situasinya. Hari-hari ini saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo dokternya palsu. Sidang gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo kembali digelar secara maraton. Kemarin sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada hari sebelumnya, Roy Suryo menghadirkan 4 saksi fakta dan ahli di persidangan. Dalam gugatannya, Roy Suryo meminta kejaksaan membatalkan status tersangka dirinya. Dengan dalil-dalil hukum yang diajukan, Roy Suryo dan kuasa hukumnya memandang status tersangka pada perkara yang disangkakannya tidak sesuai dengan prosedural, terutama dalam pasal Undang-Undang ITE. Menanggapi gugatan pra-peradilan, Roy Suryo yang meminta status tersangka dihapuskan atau dibatalkan, mendapat tanggapan keras dari tim hukum Jokowi, yakni Ade Darmawan. Lantas, apa kata Ade Darmawan terkait gugatan Roy Suryo kali ini? Itu tidak akan berpengaruh apa-apa terkait bukti di Prapit itu, karena di situ bukan pengujian barang bukti. Jadi gini loh, katakanlah dia menguji pasal 32 dan 35, tetapi objek perkara itu tidak bisa dibahas dalam Prapit. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah kalau mau berbicara pasal, kewenangan penyidik untuk menetapkan pasal 2 alat bukti cukup. Gitu loh. Dan itu nanti diuji lagi di pengadilan. Nanti biarlah pengadilan yang menentukan apakah pasal 32 ini bisa diterapkan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta peradilan. Jadi ya kita berharap Roy Suryo, Mas Roy, dan teman-temannya itu ya gak usah terlalu hiperaktif lah dalam hal ingin mempermasalahkan A, B, dan C. Karena kenapa? Kalau memang gak salah kan nanti kan di sidang aja. Kalau memang gak salah kan hakim pasti akan menetapkan, memutuskan yang seadil-adilnya. Nah kita uji apakah Roy Suryo, Mas Roy, itu Mas Roy nanti akan dimenangkan oleh peradilan yang besar. Kalau Prapit ini kan peradilannya artinya ini semifinal ini, babak penyisihan sebelum masuk di grand final. Nah ini kan grand finalnya di depan mata. Ini semifinal ini. Ngapain kita main di semifinal kalau kita sudah mendapatkan tiket untuk ke final? Atau katakanlah arena yang besar seperti itu loh. Jadi menurut saya Mas Roy sebaiknya udahlah. Kawan-kawan semua, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semua, kesetiaan untuk menunggu kami, dan hari ini kita sudah menyelesaikan sebenarnya sidang yang jawab jinawab. Besok tinggal kesimpulan saja, hanya disampaikan, tidak dibacakan lagi. Dan tadi kita tahu bahwa sudah didengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon, dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi 2 alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan, karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami
bukti-bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1. Dalam sidang yang beragendakan, mendengarkan saksi dari pihak termohon yang menghadirkan penyidik Polda Metro Jaya, tim hukum Roy Suryo, Refli Harun, dan Abdul Ghafur Sangaji mempertanyakan kualitas saksi yang dihadirkan. Menurutnya, saksi termohon sama sekali tidak dapat menjawab atau menjelaskan pokok perkara yang dipermasalahan. Dengan demikian, posisi Roy Suryo dalam sidang gugatannya kembali berada di atas angin. Untuk diketahui publik, pihak tergugat menghadirkan saksi untuk membuktikan alasan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo sudah sesuai dengan prosedur, yakni minimal memiliki 2 alat bukti. Namun saat dicecar tim hukum, Roy Suryo, saksi ahli yang dihadirkan pihak tergugat kesulitan menjelaskan mengenai bukti yang dijadikan alasan untuk menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Jadi rekan-rekan media, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengar keterangan ahli dari termohon yaitu Polda Metro Jaya. Dan dalam 2 sidang pra-peradilan yang kami lakukan dengan termohon tetap Polda Metro Jaya, mereka sama sekali pun tidak pernah menghadirkan saksi. Ya. Nah, yang kami persoalkan di dalam permohonan pra-peradilan ini adalah kami ingin menguji sejauh mana kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup dari Polda Metro Jaya dalam menetapkan Mas Roy sebagai tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya adalah berat 8 tahun penjara. Sekali lagi, kalau berbicara tentang saksi, itu dihadirkan di penyidik utama. Setelah di penyidik, kemudian nanti jaksa yang akan membawa saksi-saksi ini untuk dihadapkan juga ke pengadilan. Dia tadi tidak bisa menerangkan dokumen elektronik itu apa. Padahal jelas banget di situ. Kalau ahli hukum harus bisa minimal membaca itu. Pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Elektronik, Informasi dan Transaksi ada apa? Dokumen data dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan di situ ada keterangannya. Itu harus bisa tidak hanya print out dalam naskah akademik, tapi harus bisa diakses secara langsung. Ya, dan dibuktikan dalam suasana yang bisa dipastikan atau disaksikan oleh pihak-pihak yang lain. Itulah bukti kecerdasan dari Hakim Tunggal pra-peradilan kita kemarin ketika beliau mengakses dari komputer PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pertanyaan kemarin itu sudah sangat membantu kita, ya, pertanyaan Hakim Tunggal itu. Itu diakses dari komputer apa? Itu membuktikan beliau menguji, ya, dokumen elektronik, dan ternyata dokumen elektronik itu tidak bisa dijelaskan oleh ahli tadi. Ini kan fatal banget. Dia nggak mengerti definisi tentang data elektronik, dokumen elektronik. Padahal definisinya sangat clear, loud and clear. Terlepas dari keyakinan Roy Suryo dan tim hukumnya yang kini di atas angin untuk memenangkan kembali sidang pra-peradilan, tim hukum Jokowi, Ade Darmawan mempunyai pandangan lain. Menurutnya, pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo bukan hanya tidak berpengaruh apa-apa, tetapi juga akan ditolak hakim terkait tuntutannya, membatalkan status tersangkanya. Bagi Ade Darmawan, sulit bagi Roy Suryo membuktikan balik status tersangka yang menurutnya sudah tepat, lantaran adanya barang bukti terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Roy Suryo terhadap Jokowi, yakni mengenai tudingan ijazah palsu. Ini pasti ujung-ujungnya akan ditolak. Kenapa kan ditolak? Karena melihat situasinya. Tidak tepat ketika kemudian Prapit menggugurkan pasal. Tidak tepat itu. Ingat, pasal yang diterapkan oleh penyidik, kemudian diakomodir oleh jaksa dan jaksa tidak ada perubahan pasal dalam P19-nya, maka dianggap dua instansi ini sudah sepakat untuk menerapkan pasal yang sama. Nah, ketika nanti itu bisa berubah bukan di dalam Prapit, tetapi di dalam peradilan. Mustahil lah Roy Suryo, Mas Roy, itu bisa memenangkan pertarungan kali ini karena ini penetapan tersangka. Ya, kalau kap penggeledahan mungkin ada celah dia bisa menang dan diputuskan secara adilnya sesuai dengan komplain mereka. Masuk akal. Tapi kalau berbicara Prapit yang kedua penetapan tersangka, saya rasa ini salah alamat.
Ya, ini hanya akal-akalan. Kita udah lihat kok akal-akalan. Nanti katanya setelah 32 ini dia mau masuk Prapit lagi pasal 35 kalau nggak salah ya. Begitu ya? Nah, ganti-ganti pasal-pasalnya dulu dia persoalkan. Menang, kalah, urusan kedua. Yang penting ada spare waktu. Nah, paling tidak kalau Ibu Tifa mungkin didatangi Pak Jokowi, kalau Roy Suryo ngapain didatangi Pak Jokowi? Nggak penting dia. Sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo yang digelar secara maraton, bersamaan dengan itu sidang Dr. Tifa sebagai tersangka juga sudah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tim hukum Jokowi mengaku sudah melakukan persiapan, terutama mengenai kesiapan Jokowi hadir sebagai saksi dari pihak terlapor di persidangan. Ya, kehadiran Jokowi menjadi agenda paling ditunggu publik. Mengingat Jokowi sudah berjanji akan memperlihatkan ijazahnya yang kini menjadi polemik berkepanjangan setelah dituding palsu. Lantas seperti apa persiapan Jokowi menghadapi sidang dengan para seterunya yang agendanya sudah di depan mata? Hari ini saya belum bisa memastikan apa yang akan kami bicarakan, tetapi pada intinya dasarnya saya menemui Pak Jokowi, pertama kangen. Yang kedua adalah berbincang-bincang tentunya masalah kebangsaan pastinya. Hukum, itu otomatis. Ya kan? Nah, silaturahmi biasa. Koordinasi, terus kemudian kangen dengan Bapak. Seperti itu aja sih. Karena memang kami ini menganggap kami mempunyai ayah. Ya. Ketika kami punya orang tua di Solo, ya kami harus sering-sering lihat juga kan? Kan begitu. Seperti itu sih. Tidak ada yang spesial. Ada membahas terkait persidangan nanti dengan Dr. Tifa atau menanggapi kasus, menanggapi Prapitnya Roy Suryo ini, Bang? Itu tentunya pasti akan ada pembahasan. Tetapi tentunya itu tidak bisa mungkin dibuka di publik. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, sidang sudah berjalan. Kita ini, tim hukum ini dan teman-teman PH atau penasehat hukum Pak Jokowi itu bukan orang seperti mereka. Dikit-dikit kita sampaikan ke media. Ada hal yang tidak bisa disampaikan. Pertama, kenapa? Untuk menjaga konsistensi perkara. Konsistensi perkara itu harus kita jaga bersama agar supaya berjalan dengan baik di pengadilan. Nah, tentunya kita bahas paling penting adalah langkah-langkah strategi itu. Tetapi kita lihat saja. Berbeda dengan Jokowi yang hanya akan memperlihatkan ijazahnya di persidangan, Roy Suryo baru-baru ini memperlihatkan ijazah doktoralnya yang diperoleh dari Universitas Negeri Jakarta. Langkah Roy Suryo memperlihatkan ijazah aslinya tidak lain untuk membungkam tudingan miring yang disuarakan para pendukung Jokowi yang sempat menuding ijazah Dr. Roy Suryo palsu. Atas tuduhan itu, Roy Suryo juga berencana melaporkan para pendukung Jokowi yang sudah menyebarkan fitnah. Dan berikut ancaman Roy Suryo terhadap para pendukung Jokowi. Saya akan memanfaatkan Mas Refli untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya membawa map bertulisan Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini, saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila itu. Itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pendidikan di UNJ dan clear. Ya, mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Dan saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian yudisium, kemudian juga sebelum yudisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Januari tahun 2026.
Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Bukan Suryo Roy ya, bukan Jadi, Surya Roy. nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sato. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, udah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi. Dan itu silakan, ayo Bill, kejar terus si Omon itu sampai laporan Anda. Dan sampai dia laporan kepada Polda Metro. Tapi kebalikannya, mohon maaf, ini hak saya, Mas Refli, Mas Gafur, dan teman-teman semua. Atas karena perlakuan yang sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan kepada saudara Taufik Bill Fakih, kepada saudara Richard Huta-Julu, dan mungkin juga kepada orang lain dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya beri ijazah palsu. Tidak ada. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.